Persiapannya. Bismillah. Nah, kosong ya. Isinya hanya Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua terkait pembelaan Ustadz Ipung Atria terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan di beberapa bulan yang lalu, ketika Ustadz Agustan itu menantang Tuhan dengan meletakkan kitab suci orang Kristen di pantatnya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa apakah saya meninggal atau mati dalam waktu 1 bulan. Dan Ibu Angtria mencoba membela perbuatan Ustadz Agustan ini. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Agustan, mantan pendeta yang kami kenal selama ini sebagai pejuang. Alhamdulillah kami hadir di rumahnya, dan beliau semakin hari semakin sehat. Dulu jatuh, beliau stroke, langsung mendadak bicaranya afasia. Afasia itu kalau ngomong tidak jelas. Sekarang sudah mulai jelas. Saya akan buktikan kepada para hadirin penonton sekalian, beliau yang akan bicara langsung. Saya akan tunjukkan bahwa dulu ketika rame ya, kemarin-kemarin itu viral nasional, beliau menaruh Alkitab, konon kabarnya Alkitab dalam tanda kutip, diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Ternyata itu adalah bukan Alkitab. Beliau terpanggil untuk membuat konten itu malam hari karena melihat tayangan yang melecehkan Islam, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau istilahnya adalah rasa semangat untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul. Tetapi beliau tetaplah, akal logikanya itu masih bermain. Tidaklah mungkin, kata beliau, tidaklah mungkin saya melecehkan Alkitab. Tidaklah mungkin saya menghina Alkitab, menghina Kristen. Tidak mungkin. Mana ada orang mau, kata beliau. Ternyata ini tas tidak ada tulisan Alkitab sama sekali, bolak-balik. Ini cover. Ini tasnya Alkitab memang, tetapi isinya tidak ada. Isinya tidak ada. Beliau paham, orang paham kok beliau, bahwa Alkitab itu isinya adalah masih ada firman-firman Allah. Termasuk ada Taurat di situ yang diturunkan kepada Nabi Musa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin beliau akan mau melecehkan. Jadi ternyata adalah kosong. Ini barangnya, bolak-balik, tidak ada tulisan apapun. Di dalam juga tidak ada tulisan apapun. Kemudian yang kedua, beliau ternyata punya bukti. Alhamdulillahnya beliau merekam. Itu kan siaran live, siaran langsung. Sebelum melakukan siaran langsung dan hingga siaran langsung itu berlangsung, ternyata beliau sempat merekord. Nah, waktu persiapannya juga beliau merekord sampai siaran langsung itu berjalan sampai ke belakang. Dan beliau waktu rekaman itu, beliau menunjukkan bahwa ini bukanlah Alkitab, ini kosong. Mohon dibantu passwordnya. Masih ada. Permisi. Ya. Permisi. Saya akan tunjukkan kepada para pemirsa sekalian, para penonton. Ini beliau persiapannya. Bismillah. Nah, kosong ya. Isinya hanya, itu isinya sudah dilepas sama beliau. Itu tadi ya barangnya ya, ini nih. Akhirnya beliau melanjutkan secara langsung, dan ini rekamannya panjang. Ini bukti bahwa beliau tidak melecehkan Alkitab. Ini saya perpanjang ya, saya percepat ya. Saya percepat. Nah, ini beliau mau mulai secara langsungnya. Nah, ini saya setuju. Konteks secara keseluruhan. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria. Dia mencoba
dan berusaha untuk memberikan pembelaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Bahkan rame kemarin ketika dia meletakkan kitab suci orang Kristen itu di pantatnya. Bahkan dia meminta apakah Tuhan bisa mematikan dia dalam waktu sebulan. Dan tidak lama kemudian teman-teman, dia kena stroke mendadak ya pada saat itu. Dan dia berkata bahwa kenapa Ustadz Agustan melakukan itu, karena ada juga yang melecehkan agama mereka. Mungkin itu kemarin tanpa ragi ya, dan itu sesuai dengan apa yang diakui oleh Ustadz Agustan, bahwa dia emosi pada saat itu, dia marah pada saat itu ketika ada satu tantangan dari Tanpa Ragi pada saat itu untuk membuktikan tentang kebenaran tentang Tuhan. Dan sampai sekarang itu Tanpa Ragi belum mengalami sakit penyakit apapun itu, dia masih sehat, masih bisa buat konten. Dan sedangkan Ustadz Agustan setelah dia melecehkan kitab suci orang Kristen, dia mengalami stroke mendadak, bahkan sampai kita dengar dia sudah wafat teman-teman ya. Yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, bahwa apapun ceritanya itu jangan sesekali engkau menantang Tuhan, apalagi menantang Allahnya Israel yang dipercayai oleh orang-orang Kristen di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, dan isi kitab suci yang dipercayai, yang diimani oleh orang Kristen itu adalah suatu kebenaran. Lihat satu cuplikan video tadi di mana Ustadz Agustan dia melepaskan kitab suci itu dari sampulnya. Dan pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa sekalipun itu sampulnya, itu tetap tempat kitab suci. Jadi jangan permainkan tempatnya saja, tidak boleh dipermainkan apalagi isinya. Nah, kalau sampulnya saja itu sudah membahayakan, apalagi isinya. Dan ini yang saya sampaikan kepada para mualaf. Jangan sampai kebablasan ketika Anda berada di lingkungan atau di tengah-tengah mayoritas, seolah-olah engkaulah yang mempunyai dunia ini. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Dia merasa ada pembelaan dari saudara-saudara seimannya, terlebih-lebih sesama mereka mualaf. Kalau misalnya mereka terjerat kasus pun atau diproses secara hukum karena diduga menista agama, ya paling didatangkan pengacara, dan ya paling lama juga nanti ya 5 bulan dalam tahanan, seperti Yahya Waloni yang dimana dengan dahsyatnya dia menghina kekristenan, dan sampai saat ini dia bebas ceramah. Bahkan MKC yang diduga melakukan hal yang sama, ya jauh beda hukuman atau konsekuensi hukum itu sendiri teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengharapkan keadilan apapun di negeri ini. Tentu saja ada ketidakadilan. Nah, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, di dalam pengadilan pun ada ketidakadilan. Jadi kita sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan ketika Alkitab kita atau kitab suci kita itu dilecehkan atau dihina, ya kerja kita adalah berdoa kepada Tuhan supaya orang tersebut bisa bertobat. Dan pernah saya sampaikan itu berkali-kali, bahwa kalau Ustadz Agustan itu dia mengalami stroke, itu merupakan peringatan daripada Tuhan, dan kalau dia masih hidup itu merupakan kesempatan bagi dia untuk bisa bertobat. Tetapi pada kenyataannya Ustadz Agustan tidak mengalami pertobatan sama sekali. Dia tidak minta ampun kepada Tuhan, dan dia tidak minta maaf kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan seolah-olah apa yang dia lakukan pada saat itu benar menurut pandangan dia. Dia tidak tahu bahwa di mata Tuhan itu sudah salah benar. Nah, mungkin saja ini kan dugaan kita. Mungkin saja kalau dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih kesempatan kepadanya untuk bertobat, dan tentu saja Tuhan beri umur panjang kepadanya. Tetapi karena dia mengeraskan hati, apa boleh buat, Tuhan pun melaksanakan hukumannya. Nah, jadi ini bukan kita menghakimi dia teman-teman ya, tapi sesuai dengan permintaannya. Nah, bukan kita mencap dia bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Tetapi nyata ketika dia meminta hukuman Tuhan, dia dimatikan, ya tentu saja Tuhan mendengarkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Tuhan mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang diminta, apa yang dimohon oleh Ustadz Agustan ketika dia menantang Tuhan. Itu Tuhan kabulkan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kenapa para mualaf itu berani menghina agama lamanya yaitu Kristen, karena mereka merasa dibela. Nah, seperti Ustadz Agustan, Ustadz Kainama yang lagi heboh-heboh ini,
Nandar, dan lain sebagainya, kawan-kawan mereka seperti Donditan ya, mereka bebas membahas Alkitab. Nah, mereka menjelek-jelekan Alkitab. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan dengan sumber-sumber yang berasal dari kitab apokrif. Nah, mereka dengan bangganya itu menghina Yesus Kristus. Mereka tidak mengakui keilahiannya. Mereka menyangkal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, silakan saja. Silakan saja. Mungkin karena kalian merasa sudah berada di dalam ke lingkungan mayoritas, silakan saja. Mungkin dengan itu kalian berani menghina, tetapi bagi orang Kristen, hanya doalah yang dilakukan oleh orang Kristen. Hanya doalah yang dapat dilakukan, hanya pengampunan dan hanya kasih yang sanggup dilakukan oleh orang Kristen. Nah, jadi itu dia teman-teman, ini peringatan, sekali lagi peringatan bagi para mualaf selanjutnya. Kalau mau tidak seperti Ustadz Agustan ini, janganlah melakukan hal yang konyol, sekalipun Anda merasa ada di tengah-tengah mayoritas. Jangan kebablasan, karena yang Anda lawan, yang Anda tantang adalah Tuhan, penguasa surga dan bumi ini. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.